Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Hari Minggu waktunya berkumpul bersama keluarga. Untuk menemani kebersamaan Anda, Badar Sepekan kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi pilihan yang telah disiapkan oleh tim redaksi selama sepekan terakhir. Kali ini edisi Minggu 9 Februari 2020 bersama saya Gita Ruspendi. Inilah Badar Sepekan selengkapnya. Pemirsa, pencarian terhadap seorang pelajar yang hilang diduga tenggelam di sebuah sungai di Bekasi, Jawa Barat akhirnya membuahkan hasil. Setelah proses pencarian selama hampir 15 jam, jasad korban ditemukan petugas dalam kondisi tak bernyawa di bantaran sungai sejauh 100 meter dari titik lokasi kejadian. Sementara orang tua serta kerabat menangis histeris melihat kondisi anaknya sudah tak bernyawa. Setelah lebih dari 15 jam proses pencarian oleh petugas, pelajar yang sempat hilang diduga tenggelam akibat terbawa arus deras sungai saat bermain di bantaran Kali Bekasi berhasil ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di Kampung Warung Ayu, Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu sore. Korban ditemukan di bibir aliran sungai sejauh 100 meter dari titik lokasi korban dinyatakan tenggelam. Derasnya air diduga menjadi penyebab jasad anak bernama Fahri Fairuz terseret arus dan ditemukan petugas dengan kondisi terbujur kaku. Banyaknya sampah serta meningkatnya debit air ditambah derasnya arus sungai membuat petugas gabungan dari Basarnas serta BPBD Kabupaten Bekasi kesulitan dalam proses pencarian. Meski demikian, petugas akhirnya menemukan jasad korban di bibir sungai dengan posisi tersangkut. Oleh petugas, jasad bocah berusia 13 tahun ini kemudian langsung dibawa ke rumah duka. Orang tua yang mengetahui anaknya sudah tak bernyawa menangis histeris ketika korban tiba di rumah. Penemuannya kurang lebih dari TKM sampai ke penemuan korban itu 100 meter. Untuk ditemukan itu pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Pada ditemukan kondisi korban sudah meninggal dunia dengan ciri-ciri memakai celana pramuka pendek dan tidak menggunakan baju. Diketahui sebelumnya, korban bersama sejumlah temannya tengah bermain air sambil mencuci baju kotor di bibir Kali Bekasi. Usai membersihkan pakaian, korban terpeleset dan terbawa arus deras sungai. Korban yang diduga tidak bisa berenang kemudian hanyut hingga berakhir tenggelam. Amarullah, Badar TV, Bekasi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, guna meringankan beban sebagian masyarakat, Badan Pemberdayaan Potensi Keluarga Besar Banten bersama TNI di Bekasi, Jawa Barat memberikan bantuan terhadap ratusan anak yatim serta warga tak mampu. Selain sebagai kegiatan rutin, langkah ini dilakukan sebagai wujud peduli kepada warga. Badan Pemberdayaan Potensi Keluarga Besar Banten bersama TNI memberikan bantuan terhadap warga tak mampu dan sejumlah anak yatim di Kampung Bulu, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sedikitnya tak kurang dari 100 orang hadir. Sejumlah anak-anak serta warga bahkan antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Selain sebagai agenda rutin, acara yang diinisiasi organisasi kemasyarakatan bersama TNI ini adalah sebagai wujud kepedulian bagi masyarakat yang kurang mampu dan belakangan ini minim perhatian dari pemerintah. Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi tercatat sedikitnya 100.000 orang dinyatakan rentan miskin. Kondisi ini diketahui terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh PP Kabupaten Bekasi. Kita secara bergiliran setiap bulannya, di setiap kantin, bahkan di setiap delegasi. Lepas ini acara didukung penuh oleh keluarga besar kami dari Tentara Nasional Indonesia, yaitu yang hadir pada hari ini Bapak Yanto selaku Wadan Kamil 01 Tambun Selatan. Dari kami aparat mendukung kegiatan sangat positif dan ini perlu ditingkatkan, perlu dikembangkan dari BPKB terutama di wilayah Kabupaten Bekasi. Kami dukung kepada anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu sehingga mereka memandang organisasi ini sangat positif untuk di masyarakat. Dengan pemberian bantuan santunan bagi anak yatim dan warga tak mampu, diharapkan bisa diikuti oleh masyarakat lainnya termasuk pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi pengentasan kemiskinan di wilayah Bekasi. Arulo. Pemirsa, Kepolisian Resort Karawang berhasil menangkap 4 pelaku komplotan pencurian bermodus pecah kaca mobil di wilayah hukum Karawang Senin kemarin. Satu di antaranya merupakan penadah yang berasal dari daerah Bekasi. Pelaku membawa kabur uang jutaan rupiah dan sejumlah barang berharga.
Keempat pelaku yakni IY, RO, dan MS serta IR ini berhasil ditangkap jajaran Satuan Reskrim Polres Karawang di beberapa tempat berbeda Senin 3 Februari. Satu di antaranya merupakan penadah yang berasal dari daerah Bekasi. Aksi perampokan itu dilakukan para tersangka beberapa waktu lalu dengan menyasar mobil yang terparkir di tempat sepi. Dengan menggunakan sepeda motor, komplotan pelaku memecahkan kaca mobil dengan menggunakan alat pemecah kaca. Kemudian mereka menggasak tas dan barang berharga yang ditinggal dalam mobil yang terparkir. Menurut keterangan kepolisian, pelaku berinisial IY, MS, dan IR merupakan pencuri dengan modus pecah kaca asal Maluku yang bekerja sebagai debt collector. Seorang di antaranya residivis yang ditangkap pada 2017 lalu. Mereka mengaku telah beraksi di 30 TKP di Karawang, Purwakarta, Bekasi, dan Subang. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang berharga milik korban berupa 4 laptop, 4 notebook, uang puluhan juta, dan barang berharga lainnya. Dengan modus pecah kaca. Adapun tersangka yang kita tangkap dan sudah dilakukan penahanan yaitu ada 4 orang. Dari 4 orang ini 3 orang merupakan pelaku utama dengan berbagai peran dan 1 orang sebagai penadah barang hasil kejahatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun hukuman bui. Maimunah, Badar TV, Karawang. Pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Badar Sepekan.